Sebelum kita akhiri daripada manakib ataupun cerita sedikit daripada manakib guru kita tadi, kita ingin mengambil nasihat beliau. Sebab apabila perjumpaan terlewatkan, maka perkataan mereka sebagai obat dan sebagai penyembuh bagi hati kita. Di antara kalam beliau di antaranya adalah memikirkan nikmat obat sakit hati. Jadi setiap kita memikirkan nikmat Allah, itu menghilangkan kesedihan dan sakit hati. Kalam yang kedua, beliau berkata, manisnya ibadah dan tanda ibadah diterima tawadhu. Semakin tawadhu, semakin merasakan manisnya ibadah. Semakin kita itu menjadikan tambah lagi kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya ibadah dan tanda terimanya ibadah, semakin tawadhu kita dengan Allah, tawadhu dengan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kata beliau, apabila bujur tawadhu'nya, duduk di kehambaan, kada ada lagi takabur, sombong, riya, ujub, maka terbuka barataan ilmu, rezeki, karamat dan segala hijab terbuka. Tawadhu menjadikan sebab terbuka segala hijab dan menjadikan sebab mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan. Beliau lagi mengatakan, gurumu yang memberi makan rohmu, sedangkan orang tua yang memberikan makan jasadmu. Jadi kalau kita hanya makan makanan yang seperti lahiriah ini, roh kita masih kosong. Yang memberikan makanan roh kita adalah guru kita. Kemudian lagi beliau berkata, orang yang hatinya telah terpenuhi dengan cinta kepada Rasulullah, Allah jadikan lezatnya di dalam berzikir kepadanya dan mengingatnya kekasihnya Rasulullah, sehingga dia diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Jadi orang yang hatinya telah terpenuhi cinta dengan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kelezatan di dalam beribadah. Jadi kalau hati kita penuh cinta dengan Rasulullah, beribadahnya lezat. Kemudian hati kita lapang dan bahagia. Beliau lagi mengatakan, amalan yang tinggi derajatnya ialah salawat tanpa huruf dan tanpa suara, yaitu melakukan sunnah Rasulullah sambil mengingat dalam hati ini adalah pekerjaan Rasulullah SAW. Setiap sunnah Nabi bila kita kerjakan, lalu kita ingat di dalam hati, ini adalah sunnah Nabi, ini adalah salawat tanpa huruf yang paling tinggi derajatnya. Di sini ada ittisalur ruh birruh, salatan yattaslu biha ruhul musalli alaihi. Jadi ketika kita mengerjakan sunnah Nabi, baik basiwa, sunnat qabliyah, sunnat ba'diyah, sunnah-sunnah apapun yang kita kerjakan dari sunnah Nabi, ketika kita ingat bahwasanya ini sunnah Nabi, maka itu adalah salah satu salawat yang tinggi derajatnya. Beliau mengatakan lagi, pangkat wali itu sekedar mutabaah kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Semakin sempurna, semakin tinggi pangkat kewaliannya. Beliau mengatakan lagi, tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti, seseorang yang khianat, durhaka atau kualat kepada gurunya. Dari karena itu kita wajib belajar adab supaya kita jangan sampai ketulahan dengan orang-orang yang salihin, apalagi guru kita sendiri. Beliau mengatakan lagi, janganlah suka berburuk sangka, menyakiti, menghina, menggibah, mengiktirat, memusuhi orang lain. Siapa tahu dia adalah waliullah. Jika kamu bukan waliullah, sekurangnya mencintai waliullah. Beliau lagi berikan nasihat, setiap orang yang jadi wali, setiap orang yang jadi khaddamnya orang wali, maka orang itu akan ada di dalam hati seorang wali. Sedangkan hati wali itu senantiasa dipandang oleh Allah. Apabila seseorang ini ada di hati wali, kena nazrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang berkhidmat, berkhaddam dengan wali, maka dia akan ada di hati wali. Bila ada di hati wali, dia dapat nazrah. Abah Guru Sekumpul, beliau pernah berkisah, Sidin pernah dulu pernah berkhadam membersihi waktu garinya Habib ini yang dibasiri Al-Habsyi. Habib siapa? Habib Abu Bakar. Ketika garing, Sidin pernah membersihi, memandi. Dan ketika di Mekah, Abu Guru Sekumpul sempat-sempatnya berkhadam dengan Habib Habib Abdul Qadir Abdul Bar, Habib Abdul Bar. Beliau ini dulu termasuk seorang yang sepuh di kota Makkah dan termasuk waliullah. Beliau sakit
Sampai Abdul Qadir Al-Bar ini sakit, beliau yang memandai dan membasuhi ketika buang hajat. Padahal ketika itu pergi haji, sempat-sempatnya datang ke rumah para habaib, sempat-sempatnya datang kepada orang salihin untuk berkhidmat, membersihkan dan memandi orang salihin. Apalagi ini adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sendiri bercerita. Kemudian lagi beliau mengatakan, setengah kelebihan husnudzan dengan orang saleh adalah mendapatkan kelezatan di dalam beribadah dan mendapat manisnya iman dan mendapat barakah orang saleh. Apabila kita mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah, maka namanya mutaba'ah. Maka apabila mutaba'ah, yang mengerjakan hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting untuk di dalam hati kita. Apabila kita mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah, maka namanya mutaba'ah. Apabila mutaba'ah, pada hakikatnya mengerjakan adalah nurnya atau sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aulia itu sampai di hadrat Allah, maka yang mencintai Allah tersebut juga sampai di hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara daripada kalam